syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti hari ini. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara dan rekan sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema kebinekaan dan integrasi nasional. Indonesia adalah negara yang amat beragam, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, budaya, sampai adat istiadat. Dari Sabang sampai Merauke ada 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, dan 718 bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman adalah hal yang patut kita syukuri. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa keberagaman dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai contoh kecil, tindak bullying yang kerap terjadi di sekolah hanya karena perbedaan warna kulit, hingga konflik-konflik besar. Konflik antar agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999, konflik antar suku di Samping pada tahun 2001, hingga kerusuhan yang kerap terjadi di Wamena, Papua. Kurangnya rasa peduli dan kesadaran akan keberagaman budaya yang kita miliki menjadi salah satu penyebab masalah antar budaya di Indonesia. Maka dari itu diperlukan pemahaman yang amat mendalam tentang kebinekaan dan integrasi nasional. Kebinekaan adalah kekuatan utama bangsa Indonesia. Secara lebih mendalam, kebinekaan dapat kita artikan sebagai penerimaan terhadap perbedaan yang ada di masyarakat. Indonesia memerlukan sebuah proses penyatuan antara semua perbedaan yang ada, yang disebut dengan integrasi nasional. Tujuan utama dari integrasi nasional adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, menghargai perbedaan. Hal yang paling utama yang dapat kita lakukan adalah dengan menghargai perbedaan. Cobalah untuk saling menghargai, baik suku, agama, ras, maupun golongan. Jangan jadikan perbedaan sebagai masalah atau ancaman. Justru sebaliknya, perbedaan dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Yang kedua, saling membantu satu sama lain. Sejatinya kita, manusia, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan membantu satu sama lain tanpa memperhatikan perbedaan yang ada, tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar. Yang ketiga, tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana seorang saudara, kita tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi hanya karena perbedaan yang ada. Yang keempat adalah menjalin kebersamaan. Mau itu berbeda atau sama, menjalin kebersamaan adalah sebuah keharusan.
yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari setiap elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, orang tua, bahkan anak muda memiliki peran penting. Setiap warga negara berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, berperan dalam menjaga kebinekaan, serta memperkuat integrasi nasional. Kebinekaan adalah hal yang patut kita banggakan. Jangan jadikan perbedaan sebagai masalah, namun menjadikan perbedaan sebagai sesuatu yang dapat kita banggakan. Di akhir kata, saya mengajak kalian semua untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan, namun sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Kita harus bisa bergandengan tangan, bahu-membahu, membangun Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan. Saya Almira